Selamat datang di Yolis Band episode Ngobrol-Ngobrol. Hari ini gue kedatangan tamu spesial. Dia adalah orang yang sangat berjasa dalam membenahi pengangguran di Tangerang. Dengan cara di EW11, enggak dong dipacarin. Ya Allah. Tapi di EW juga kan, udah bukan urusan gue. Apa kabar Aci? Baik kok. Nah, gue sama Aci ini sama-sama dari stand up BTS. BTS, ironisnya BTS. BTS. Waduh, itu the best lah itu. Komunitas apa sih namanya itu, komunitas batu loncatan. Iya, tapi emang itu kayaknya tuh batu loncatan semua ya? Nah, batu loncatan semua. Jadi Iya, kalau pasti. Anda mau jadi komik sukses, masuk BTS sebentar baru keluar. Aci dulu sama gue tuh kita di street comedy tahun berapa ya? 2015. 16 15. 15 tuh 6 tahun yang lalu anjir. Iya anjir, gue juga baru nggak kemarin. Iya. Waktu stand up Indo ulang tahun kan. Ah. Kata gue anjir gue di stand up udah 5 tahun, udah 6 tahun. Iya, 6 Udah 6 tahun Kita anjir. sama-sama di street comedy. Aci sekarang udah sukses. Sukses kok. Lu mah dari dulu juga udah begini-begini doang. Iya, dari dulu. Lu mah enak orang kaya. Kagak, Ci, kagak. Kenapa asumsinya orang selalu kayak gitu? Kalau gua kaya, gua gak stand up. Ngapain? Cuman kan lu maksudnya ya udah sejahtera lah. Enggak, biasa aja. Ya udah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Ini komik kesayangannya Ko Ernest. Ini komik yang paling dibenci Ko Ernest. Emang iya. Kayaknya sih. Ci, sekarang Kenapa? ada syuting apa? Gua lagi ini aja imperfect. Imperfect. Series season 2. Iya, season 2. Terus udah sih itu doang. Yang menjanjikan tuh kayaknya itu doang. Yang lain tuh belum. Udah gitu itu tuh diundur kok. Harusnya gue tuh Pandemi. awal Agustus kemarin kan gara-gara PPKM Oh. kagak diizinin gitu, Iya. nggak dapet izin. Udah diem doang, makanya gue kesini aja lah. Makanya mau di interview ya. Kalau yang lain tanggal segini ya, tapi ya udah gue kejar. Aduh. Tapi Aci kapan terakhir stand up? Gue terakhir stand up tahun ini juga, awal tahun kemarin. Virtual. Virtual Job-job apa? Bukan. Di Zoom itu enggak? di Zoom tahun lalu corporate. Oh. Kata gue ngapain ya? Itu coba tahu masa gue stand up-nya duduk. Heeh. Gue stand up-nya duduk terus gue kayak video call gitu jadinya. Jadi gue halo Pak, ya gitu-gitu kayak aneh deh, gue ngerasanya aneh. Tapi dibayar kok, lumayan ya. Sudah. Gue nggak tahu tuh. Gue diundang Unilever kan. Apa Unilever? Apa sih sebutannya? Unilever. Iya Unilever. Ya ampun, dibayar mahal, nggak tahu nama ini. Unilever, tolong ini klien. Nah, gue nggak. Tapi mereka ketawa-ketawa aja kan. Ya kali aja diundang lagi gitu. Kagak tahu dah. Tapi stand up corporate tuh sebenarnya kan terlepas Zoom atau enggak, bahkan yang offernya kan kita sering ngalamin yang aneh-aneh. Iya, itu Lu dia. paling aneh gimana? Gue paling aneh di sawer. Gue stand up di Sawer sawer sama direkturnya gitu, cewek, bosnya lah. Gue itu acara Kemendikbud waktu itu di Sukabumi kalau nggak salah. Jadi kayak meja bundar gitu kan. Terus dia tuh nggak ada panggungnya, jadi ya udah gue kayak di depan aja gitu ngomong biasa. Ketawa mah ketawa, gue kan roasting gitu lah, tipis-tipis gitu, riffing juga. Terus kata gue, ini kalau di sawer enak nih kayaknya, soalnya jamnya udah lewat nih, gue bilang gitu. Beneran dikasih, gue balikin aja, gue kagak enak ya, ntar gue domain lagi sama Ko Ernest. Ntar dipotong juga saweran gue. Sawer tips juga dipotong, dasar Cina. Enggak, Ko Ernest terbaik. Baik dia, Terbaik, iya. baik banget ya. Tapi lu apa namanya habis dari Indosiar, lu tuh kan mulai dikenal banyak waktu lu juara 1 di Suca 3 Indosiar. Habis itu lu tuh ada banyak apa namanya omongan-omongan miring di belakang situ. Apa tuh? Omongan Ya. miring. Ya, gua nggak tahu ya, gua cuma dengar. Cuman kayak mungkin lu bisa klarifikasi kayak Aci nggak mau stand up di Indosiar, Aci bentrok syuting apa gimana waktu itu?
Oh enggak, emang enggak diajak aja. Emang dia kirain ada apa? Enggak, karena mungkin ya fair aja gitu kok. Karena kan gue menolak tawaran kontrak bersama manajemennya Indosiar gitu kan sama. Dan itu kan biasa nolak. Dan sebenarnya nggak ada kewajiban buat ikut di kontraknya ya. Makanya gue bisa nolak. Tapi mungkin secara etika atau kayak balas budi lah. Masa lu nggak mau sih mengabdi sama apa Indosiar gitu. Gue udah dalam tahap negosiasi waktu itu. Jadi gue nggak langsung nolak. Gue mau tapi gue misalkan 2 tahun doang gitu atau berapa. Cuman dia nggak mau, dia maunya gue ikut apa yang ada dalam kontrak dia yang awal gitu. Makanya dari 2 tahun berarti. Wow. Makanya kan gue juga takut ya, maksudnya. Dan yang gue takutin adalah namanya gue tulang punggung kan. Maksudnya gue yang andil besar di keluarga gue gitu, walaupun abang gue juga kerja gitu kan. Jadi gue waktu itu minta, lu bisa nggak ngasih gue gaji tiap bulan gitu. Maksudnya gue harus ada pendapatan tiap bulan buat menghidupi keluarga gue. Dia tapi nggak menjamin gitu. Ya dia bilangnya ya udah kita cari sama-sama aja gitu. Jadi kan gue takut ya, maksudnya ya mendingan gue kagak usah ikut gitu kan. Akhirnya ya udah nego. Dia maksudnya ya udahlah nggak ketemu ujungnya. Ya udah akhirnya ya udah maaf nih ya kan. Gue udah siap terima konsekuensinya lah gitu. Akhirnya ya itu konsekuensinya, gue nggak diajak stand up di Indosiar, di acara-acaranya MTech gitu jadinya. Cuman waktu itu gue kaget pas diajak lagi Gconfest. Kan Gconfest ininya MTech, ya kan? Terus gue kaget, serius nih gue diundang gitu. Gconfest ini tahun ini? Tahun yang lalu, 2019. tahun yang pertama. Iya kata gue. Berarti udah nggak dimusuhin gitu. Gue tuh kayak alhamdulillah udah nggak dimusuhin gitu. Terus gue juga beberapa kali diundang sebenarnya nggak dimusuhin juga sih, cuman ya itu hukuman kali ya. Hukuman gue nggak ikut kontrak sama mereka gitu. Jadinya pas diajak lagi tuh gue kayak wah udah aman nih berarti gitu. Terus gue beberapa kali dapet ini juga kemarin gue dapet series, diajak series, terus gue jadi pemeran utamanya. Cerita Malina? Bukan. Jadi apa? Jadi inian Tasya ada di video. Series apa? Series Perfect Love namanya. Gue sama Reval Reval Hadi. Ampun. Gue seneng banget itu karena terus pas gue tahu lah ini grupnya MTech gitu. Berarti gue udah aman-aman aja. Ya. Terima kasih MTech. Gue mah emang nggak gimana. Gue mah diajak syukur enggak ya udah kok lah orangnya. Oh gitu. Iya. Sudah damai. Iya udah. Selalu aja gua. Terus lu emang punya fetish sama pengangguran? Nah, fetish sama pengangguran lagi. Gue udah nggak tahu ya. Gue tuh. Gue nggak ngejudge, gue ngerasa lucu aja. Iya. Gue tuh kayak gimana ya? Ya gue siapa sih yang pengen pacar pengangguran? Gue juga pengen kok dijajanin gitu. Gue pengen ngerasain dibayarin, makan mahal dibayarin gitu. Jangan gue mulu gitu. Kata gue, kenapa gue dapetnya yang gini-gini ya? Apa karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Oh gitu. Iya. Apa gue kan nganggur juga. Jadi ya udah ini aja kayak ya udahlah kayak bapak ya buah udah jauh jadi tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Berarti nanti kalau misalnya kawin sama pengangguran kita tahu dong siapa yang meninggal dulu. Anjir. Ya Allah. Baru mulai Dia drag job mulu nih. Aduh tapi nggak tahan sih. Habis. Tapi masa kemarin gue dikasih kado sama dia. Kado, pulpen. Makanya mau kesini. Iya, gue dikasih kado sama dia. Terus saya gini, happy birthday Aci, semoga sukses,
sehat selalu dan panjang umur, tidak seperti ibumu. Enggak, gue cuma kan itu definisinya banyak. Tidak ibu. Iya, ibu. Tidak panjang umur, tidak seperti ibu. Titik. Ya ibu lah, masa Ibnu? Ibnu siapa? Ibnu ada anak Jakpus, lu nggak tahu lagi. Iya sih Ini ada. lagi lomba ini di Daihatsu. Iya. Lawan. Tolong dong vote Diki. Coba kau. Ya kan kalau dia menang, dia bisa jajanin gua. Mantap. Gantian. Tapi gue tuh yang gue senang dari lu adalah lu tuh termasuk orang yang meskipun namanya udah naik, banyak joknya sana sini. Amin ya Allah. Lu tuh kayak masih asik banget gitu diajak ngobrol down to earth gitu, apalagi diomelin sama orang kampung. Perkara masker. Itu kayak gimana ya? Lu mau keluar ke rumah kesini aja ya orang lagi 17-an. Iya. Oh. Asli di daerah rumah gue tuh sebenarnya nyebelin ya. Cuman karena ya gimana lah, namanya hidup di perkampungan gitu. Emang dari dulu juga begitu gitu. Gue kemarin. Udah gitu mereka udah pada tahu lu sering ini lagi ya, sering TV, sering apa? Iya, ya udah. Sebenarnya ada ininya juga kayak mau lu artis, mau lu lurah, mau lu apa, ya udah lu jalan begini gitu. Kayak ada apa ya? Nggak ada kecemburuan sosial gitu. Nggak ada perlakuan yang khusus untuk seseorang siapa gitu, kecuali haji ya. Oh gitu. karena di daerah rumah gue tuh haji kayak dipandangnya wah banget gitu. Jadinya kayaknya gue harus haji dulu baru dispesialin. Bisa. Kalau Aci mau pasti bisa. Apa sih yang nggak bisa? Gue takut kok. Takut apa? Ya gitu aja. Cuman ini kayak banyak yang nonton aja sih. Banyak. Kalau gue promoin banyak nih. Oh iya. Weh, pede banget. Pede aja dulu, takut gue. Gue juga nggak tahu ya. Ntar promoinnya pas ini imperfect yang Pas Pak. Imperfect. Iya. Tanggal berapa? Karena waktu kemarin monolog gue tuh yang di Sterapindo pas video gue kan naik pertama gara-gara series gue yang imperfect itu baru masih tayang di WTV itu kan. Nah itu tuh paling banyak nontonnya. Karena mungkin orang juga penasaran ya, Aci gitu. Mau ngeliat si Aci gitu kali gitu kan. Pokoknya paling banyak dah. Nah, cuman ini nggak tahu nih, gue nggak bisa ngejamin ya. Santai ya, berarti nggak apa-apa. Dan dulu viewers kita juga segini aja. Iya itu tadi tetangga gue mau cerita. Silakan. Jadi ajar. Jadi waktu apa? Namanya Lebaran. siapa Ci? Sebutkan aja di sini. Iya, jangan disebutin. Jangan. Itu sepupunya Pak RW. Sepupunya Pak RW. Takut gue diusir Kalau dari. sekian nggak apa-apa ya. Iya. Lanjut. Pokoknya gue tuh waktu Idul Adha, jadi kan potong sapi biasa, ya kan potong sapi. Lu Buddha apa Hindu sih? Nggak usah dipikirin kan. Gua pokoknya kafir, udah itu aja. Oh lu Kang lucu ya? Lanjut aja. Gak apa-apa, gua mah nggak penting. Apa lu tahu? Kayak Ko Erwin. Apapun gua mah. Apapun jadi. Oh. Indonesia apa yang nggak bisa? Jadi gue waktu itu pokoknya di daerah rumah gue ada potong sapi lah Idul Adha biasa gitu kan. Terus orang-orangnya tuh pada ngumpul, pada nontonin, ibu-ibu, anak kecil, anak muda, pokoknya semua pada nontonin terus berkerumun gitu kan. Dan banyak yang nggak pakai masker, ada sih yang pakai masker, cuman ya gimana sih namanya pokoknya nggak pakai masker lah gitu. Terus padahal pas pagi-paginya itu masjid dan gak ada yang negur itu di situ. Nggak ada yang Mungkin tuh sapinya. ada. Oh. Ada yang negur. Jadi di situ ada yang pokoknya ada ketua panitianya mungkin ya, dia bilang kalau mau lihat pakai masker gitu dan jangan berkerumun gitu. Maksudnya lu gantian gitu nontonnya gitu. Terus masjid juga udah ngumumin kayak warga nggak boleh datang, warga nggak boleh ngambil dagingnya sendiri karena panitia bakalan yang door to door ngasih gitu. Jadi nggak usah ada perkerumunan lah gitu. Nah terus gue keluar kamar, gue videoin tuh dari atas kamar gue kan. Terus gue bilang,
wah hebat banget pagi-pagi bangun daerah rumah gue udah nggak ada covid nih, lihat tuh udah ada kerumunan guys, gue bilang gitu kan, mantap. Padahal tadi di masjid udah diumumin bla bla bla, gue bilang. Terus akhirnya gue bilang gini, tapi ya udahlah, namanya juga manusia, gue mah respect aja sama pilihan orang ya kan, gitu pokoknya. Nah terus ada tetangga gue yang komen, yang DM dari sekian banyak DM yang pro, ada yang kontra nih, satu tetangga gue ya kan. Mau ibu-ibu. Laki-laki. Ya ampun. Laki-laki sepantaran gue. Kayak terus dia bilang gini, biar apa mbak bikin status kayak gitu? Kata dia gitu, gue bilang gini, ya kan memang kenyataannya begitu. Warga nggak ada pakai masker dan padahal panitia udah ngasih tahu. Terus ya susunan, maksudnya kayak RT RW tuh juga udah ngasih tahu, udah menghimbau gitu kan. Terus apa salahnya video gua? Kan gue juga bilang di akhir video, ya udah terserah, manusia pilihannya masing-masing, mau ngikutin yang mana kayak terserah, gue bilang gitu. Kata dia, ya udah, terus tujuannya biar apa? Bikin video kayak gitu biar naik lagi. Ya, gue ajakin ketemuan aja sama gue. Gue kesel abisnya. Soalnya dia nggak sekali itu musik gue kok. Padahal udah gue blok tuh orang. Gue nggak tahu ya dia bikin Instagram lagi apa gimana. Gue awalnya nggak ngeh awalnya. Ini siapa nih yang pro sendiri, yang kontra sendiri nih. DM gue isinya pro semua nih, kata gue gitu. Terus gue lihat profilnya, lah tetangga gue nih. Kata gue, yang kemarin nih yang musik gue waktu itu pernah, pokoknya gue males. Terus habis itu gue bilang aja, ya udah kita ketemu yuk, kata gue gitu. Rumah kita kan deket, kita ngobrol. Terus sama dia dihapus. Ya. Sama dia dihapus itunya, chatnya gitu, kayak di unsend gitu kan, bisa ya di DM ya. Chat dihapus itu chat sama mural. Ya. Takut loh. Takut sih. Gitu. Terus gue gedek aja. Terus nggak lama Pak RW WhatsApp gue. Kata dia, Ci itu ada apa? Rame-rame di IG gitu. Kata gue, ya Pak RW tonton dulu dah videonya, jangan tahu dari orang, gue bilang gitu. Karena sebenarnya nih gue cepu nggak sih dibilangnya? Karena gue beberapa kali sebenarnya kayak ngadu ke sosmednya pemerintah Kota Tangerang. Oh iya, gue pernah lihat itu, lu beneran ngoceh. Iya kan? Dan ditanggepin kan? Ditanggepin. Iya. Selama ini gue nggak pernah ditanggepin. Karena udah centang biru. Emang udah centang biru? Belum, Twitter gue masih biasa doang. Gue cuman mungkin karena hawanya kesel banget jadi nyampe kali ya ke adminnya. Wah nih yang nge-tweet kesel banget nih kayaknya, gue gubris. Nah, gue udah bilang tuh, gue udah WhatsApp Pak Lurah, Pak ini gimana ya, kok sholat Jumat gitu tuh masih pada nggak pakai masker gitu. Udah gitu bukan dari kampung situ doang kok, jadi dari kampung lain ke masjid itu kan ngeri ya, maksudnya ya gimana gitu. Cuman gue apa sih gitu, akhirnya ya udah gue ini aja di Twitter tuh gue mention nih Kota Tangerang itu. Habis itu gue bilang, gimana nih sholat Jumat masih pada nggak pakai masker, terus ada yang hajatan. Aduh. Ada yang hajatan resepsi, coba. Itu waktu yang pas lagi tinggi-tingginya tuh, yang lagi tinggi-tingginya. Udah gitu ada dua yang sebelah sono. Pokoknya yang satu nyumpet karena biar nggak ketahuan. Jadi hajatannya tuh di gang, di pojok banget, nyumpet biar nggak diketahui sama ini. Karena Satpol PP banyak yang keliling setiap weekend. Mungkin dia juga tahu kali, wah weekend ada yang hajatan nih. Banyak lah yang kayak gitu. Terus kemarin juga akhirnya gue laporin, terus Pak RW jadi kayak marah ke gue gitu, nggak kayak Ci harusnya tuh kamu lapornya ke saya dulu baru ke atasan. Ya gimana ya, saya lapor ini dia dibilangnya gitu, maksudnya kayak gitulah, susah gue. Akhirnya gue ya udah Pak RW maaf, saya nggak bakalan kayak gitu lagi dah, saya bodo amat dah sekarang. Gue udah kesel, gue udah bodo amat gue. Sama dong kayak tuh waktu ngomel ada duit di DPR. Ya lu internal bodo amat, udah siap. Duit hilang lagi. Itu mah Untung duit gue juga nggak hilang. iya. Ada ritualnya sedikit. Cukup sisanya. Ya aduh.
Aduh, tadi tolong disensor. Nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa ya. Lu ntar yang kenapa-napa. Paling gue yang kenapa. Gue mah di sini cuman bercerita doang ya. Iya aja lu. Gue masih mau mancing soalnya. Jadi mikir mancing. Tapi Satpol PP daerah lu gal. Ya, Kayak misalnya rame-rame gitu beneran dibubarin. beneran dibubarin. Waktu itu pernah abang gue nongkrong di depan. Malam-malam kan. Bubar udah malam. Maksudnya udah nggak boleh ada perkumpulan nih gitu. Terus udah dia cabut, abang gue nongkrong lagi. Itu mah sebenarnya ya udah dia kerja doang aja kok. Gitu. Kayaknya ya orang kemarin juga ada resepsi pernikahan juga tuh. Jalan dipakai, biasa jalan ditutup. Dibubarin sama Satpol PP, tapi nggak bubar. Terus Satpol PP-nya ada di situ anjir, kayak malah ngejagain apa sih? Gue juga nggak. Ini maksudnya dia disogok nasi sama inian apa? Karedok. Tapi Karedok cerita-cerita nikahan. kayak gini, lu pernah jadiin materi nggak sih? Apa? Cerita-cerita kayak gini di sekitar kampung lu gitu? Iya pernah. Menurut gua kalau jadi materi Pernah. bagus banget. Pernah jadi materi. Gue menceritakannya tetangga-tetangga gue yang apa ya, yang ekonominya sulit, tapi dia melewati hari-harinya dengan ikhlas aja, kayak ya udahlah santai aja gitu. Kayak misalkan waktu itu ada pit gue si Potuti ada di deket tetangga gue, Potuti tukang cilok, tukang seblak, pokoknya dia banyak dah jualannya. Terus dia tuh saking udah itu anaknya ada 1, 2, ada 3 masih kecil, yang 1 udah gede, yang 2 masih kecil. Suaminya nganggur. Nah iya, ini memang orang Batu Ceper. Iya kayaknya emang perkumpulan suami nganggur di Batu Ceper kayaknya emang. Terus dia kan maksudnya susah gitu, maksudnya ekonominya sulit gitu kan. Nah dia tuh ya udah orangnya semuanya di bercandain aja. Kayak gue puyeng nih, laki gue kagak kerja. Kalau bisa dijual tuh pelernya gue jual. Mau dijual sama Potuti. Gue sumpah demi Allah dia bilang kayak gitu. Itu gue jadiin materi kok. Bagus banget. Sumpah itu maksudnya gue tuh sebenarnya wah dia tuh antara udah berdamai atau pusing aja gitu. Maksud gue kan itu kan kalau dijual ntar dia nggak punya ya, lakinya kasihan. Udah gitu ada yang menyaut lagi, tetangga gue yang lain, ya Tuti kayak peler laki lu bagus aja. Terus kata gue, lu udah pernah lihat dong dia gimana sih? Jadi gitu, kayak mereka tuh udah ini aja, udah kayak seru sebenarnya seru. Ada yang seru, ada yang Itu ya, mereka ngomong kayak gitu dalam konteks bercanda atau kesel? Beneran kesel? Kesel. Lu tahu kan? Kesel karena lakinya nggak kerja kok. Makanya ya kayak kita aja gitu. Kesel gitu kan. Jadinya ya gue dah kesel gara-gara gue jadi tulang punggung gitu misalkan. Ya nih bapak gue kalau gue jual tukeran sama apa kek, beras 15 kilo nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Maksudnya dia tuh emang kesel, awalnya dari kesel terus ya udah jadinya kayak gitu. Tapi itu memang gaya khas orang Tangerang gitu kali ya. Kenapa? Nyablak kayak gitu ya. Nyablak kok. Itu banget. Nyablak kok. Seru tahu sebenarnya tinggal. Gue sayang gue makanya kalau pindah nih gue nggak tahu kemana, karena sebenarnya gue udah nyaman sama lingkungan gue. Walaupun ya emang ya pasti ada aja yang rese gitu orang mah, cuman kan kita yang nentuin mau lu ladenin apa mau lu bodo amatin gitu. Dulu mah gue sering ladenin, tapi sekarang gue bodo amat lah. Gue karena capek. Mendingan gue nikmatin aja tuh yang kayak tadi yang kayak si Potuti gitu. Gue ikutan ketawa lah, kocak banget nih orang. terus ini dia pernah si Potuti. Jadi di situ waktu ini sebelum pandemi ya, jadi ada dangdut.
Ada acara pernikahan orang terus ada dangdutnya gede gitu. Nah lakinya nyawer. Lakinya nyawer. Berantem. Pulang lo anjing gitu. Lu jajanin anak gua nggak bisa lu, nyawer bisa lu, gitu-gitu seru tahu, kayak lucu. Maaf ya ini mah gue bukannya tertawa di atas penderitaan orang lain, cuman ya lucu lah itu situasi itu kalau kita udah berdamai sama itu tuh kayak lucu kalau dipikirin. Kocak banget tahu dia. Betul tuh. Bangsat. Ya tahu dia. Seru-seru tuh kalau makanya gue ya udahlah gue ketawain aja. Karena gue kalau ngeliat kayak gitu, gue tuh suka bingung sebenarnya yang salah yang siapa sih yang salah? Kayak ini lakinya yang tolol apa ceweknya yang tolol karena mau gitu? Iya. Siapa yang? Iya. Gue juga pernah ada di posisi kayak gitu. Ini gue yang tolol apa emang nasib gue begini gitu kan? Gue juga gak tahu kok. Tapi kayaknya itu ya udahlah emang mungkin ya udah. Kayaknya emang cowoknya aja yang tolol. Punya duit bukannya ngasih istri malah nyawer lu. Dan kalau level patriarki yang kalau di tempatnya Aci. Iya benar. Makanya waktu itu juga pernah gue bikin materi. Kan gue pernah tuh jokes gue dikomplain sama feminis gitu. Aduh. Sama SJW lah lebih tepatnya. Terus gue akhirnya gue bahas itu aja. Ya gue nggak ada patriarki gitu-gitu karena di lingkungan gue kayak begitu. Gue ceritain aja kayak gitu akhirnya. Tapi Ci, apa namanya? Lu kan sekarang udah Apa? Jadi lu udah nyaman dengan tempat lu ya, dengan segala keanehannya gitu. Nyaman. Gue kayak apa ya? Kayaknya kalau pindah ke tempat yang lain tuh kayaknya sepi gitu. Gak ada apa-apa. Ada di situ. Sumber materi juga kali ya. Iya. Benar. Sumber uang juga. Iya. Aci, apa namanya? Lu tuh dulu pernah kerja apa aja, Ci? Gua tahu lu pernah jadi sales Bodrex itu. Terus apa lagi? Gue pernah kerja di pabrik tepung. Pabrik tepung? Iya, cuman tepung beras Rose Brand tahu kali? Tahu. Iya itu. Gue jadi. Lu jadi apa jadi tepungnya? Iya. Enggak. Iya. Saya gitu-gitu. Silakan. Jadi mesinnya gue kan. Iya, oke. Gue dibayar jadi mesin kan Dulu gue. kan emang mesin. Gue dibayar 75.000 kok sehari. Itu 8 jam kerja berdiri kok. Set, gue demi Allah ya. Sakit banget pinggang gue. Itu kan namanya gue baru pertama kali kerja kan. Itu lulus SMA? Hah? Habis SMA? Iya, udah gitu badan gue kecil kan. Jadi satu tepung itu isinya kan 500 gram. Satu box isinya 10 bungkus. Berarti 5 kilo dong satu kardus. Gue harus pindahin dari sini ke situ. Udah gitu sampai atasnya segini nih. Pokoknya segini, pas berdiri segini gue. Jadi gue harus begini nih ngangkatnya nih. Gue harus begini ngangkatnya 5 kilo. Terus berat badan gue kan kecil ya. Maksudnya gue kayak anjir ini capek juga kerja ternyata gitu kan. Udah gitu, itu kan yang kerja yang kebanyakan ibu-ibu. Nah ibu-ibunya kayak si Potuti juga. Jadi gue capek gue tuh kayak nggak kerasa karena dia ngoceh-ngoceh. Iya mereka ngoceh-ngoceh aja gitu. Di situ di Cipondo juga pabriknya. Kayaknya emang bener dah orang Tangerang tuh nyablak semua aja gitu, orang Betawi apalagi orang Betawi gitu. Jadinya gue kayak aduh udah capek banget tuh akhirnya. Tapi in general Ci, ini gue kan bukan orang Tangerang asli, cuma tinggal doang. Sebenarnya memang masalah pengangguran Tangerang tuh memang banyak ya. Banyak tau sebenarnya. Lu lihat aja di lampu merah SMP 5. Nah, lu tahu nggak lampu merah SMP 5? Tahu. Itu kan banyak anak pangnya tuh. Jadi kayak begitu semua. Ada tetangga gue yang di situ lagi. Jadi emang kalau menurut gue ya di pabrik di Tangerang tuh banyak, tapi yang didahuluin tuh orang-orang yang perantau kok. Oh gitu. Nih gue cerita. Gitu ya? Nih
di dekat rumah gue ada pabrik namanya Yasunli. Pokoknya dia pabrik spare part gitu lah, plastik motor, spare part motor gitu-gitu, plastik body motor gitu. Itu dia cuma nerima orang-orang yang perantau. Gue nggak tahu kenapa. Tapi mungkin gara-gara jatah wilayah kali ya. Jadi setiap jadi kayak yang bisa masuk tuh kayak cuman anak Pak RW gitu-gitu tuh. Anaknya Pak RT gitu-gitu. Sisanya udah orang-orang luar, kayak orang perantau dari Jawa, dari mana gitu-gitu. Soalnya banyak yang ngontrak juga di situ. Jadi gue nggak tahu kenapa malah orang Tangerang yang nggak dapet kesempatan kerja itu. Padahal kan di korupsi. Iya. Kayak Susilo, gara-gara Susilo membawa citra buruk Tangerang. Lu tahu nggak? Apa? DPR Tangerang bajunya apaan? Apa? Louis Vuitton. Oh, udah tahu tuh kalau gue. Emang cocok sama muka ya? Dia nggak tahu kali. Dia nggak tahu kali, maksudnya oh nggak apa-apa dah, kita pakai ini aja LV. Anak-anak Tangerang, orang-orang Tangerang mana tahu LV apaan? Padahal kan tahu ya kok, LV itu kan Levi's kan? Iya. Levi's. Iya, gue udah baca itu 600 jutaan kali. Gila. Gue malah ngerasa itu kecil. Iya kok. Tuh kan lu kaya anjir. Bukan, untuk ukuran kasus. Dia mah nggak mau ngaku. Bukan gitu. Untuk ukuran kasus, menurut gue tuh kecil. Oh iya. Iya. Yang lucunya apa? Dia tuh ngompor-ngomporin yang lain gitu, yang DPRD Kota Tangerang itu ya. Kayak, lu lihat no warga DPRD Bekasi yang mana gitu. Kayak nggak mau kesalahan sendiri, ya takut. Kata gue, ya ngajak, kocak banget ya. Ci, lu tuh punya cerita tentang Tangerang tuh aneh dan seru, banyak yang seru gitu. Iya. Lu bahkan tahu jasa itu artinya apa? Jasa itu Artinya apa? gede. Gede. Banget. Banget ya. Oh, makanya jam gede jasa itu ada jam gede banget. Iya, kalau jasa kayak lu bego jasa gitu, Oh, gitu. kayak lu Cara bego penggunaan banget. jasa Iya. itu. Kalau orang Depok kan EG. Iya, Gak gitu EG. kagak gitu ya kayak gitu. Lu kan punya banyak cerita aneh-aneh. Lu kan juga sering main sama Ko Ernest di Alkor. Lu nggak kepikiran gitu pengen punya kayak mini series sendiri atau apa? Atau nulis sendiri di gue lagi nulis buku. Oh, lagi nulis buku. Iya. Buku apa? Buku ya udah kayak personal literatur gitu. Kayak gue cerita tentang kehidupan gue dari awal, dari gue kecil, dari gue SD gitu-gitu. Gue ngalamin apa aja gitu-gitu. Pokoknya kayak yang gue diajak ngelabrak bini muda gitu. Ada di buku gue. Kok aneh banget sih. Seru kok, kecil-kecil nih ya, anak kecil yang lain nih waktu itu diajaknya ke Dufan, gue ke rumah bini muda, beda. Sama-sama ini ada adrenalinnya. Ada di buku gue tuh, ntar diceritain. Bagus. Lagi. Judulnya apa? Judulnya untuk sementara ini, ntar aja lah. Belum ada. Ntar gue bisikin aja. Oh, nanti dibisikin. Iya. Oke. Ci, ini nama sesinya Yo Lisban Ngobrol-Ngobrol. Ya. Jadi kalau list tuh, jadi gua akan nanya beberapa list sama lu yang personal tentang tamunya. Jadi sekarang gua mau nanya sama lu, coba lu ceritakan 3 kejadian paling aneh waktu lu syuting. Lu kan sering syuting kan? 3 kejadian aneh Selama lu syuting apa selama itu? gue syuting. Terserah syuting yang mana aja. Yang pertama ini. Gue nangis di set. Karena? Gara-gara, jadi waktu itu, ini di syuting Imperfect ya. Jadi waktu The itu, movie. yang series kemarin, okay. hari pertama kita syuting semuanya all crew. Hari pertama bener-bener hari pertama, udah gitu, pada pakai masker kan, pada pakai masker semuanya. Terus tiba-tiba gue ngedengar suara Tete Aci kecil. Siapa itu? Nah, Tete Aci kecil gitu. Ada yang ngomong begitu. Gue ngedengernya Tete Aci kecil. Nah, terus gue bilang gini, kan gue tuh orangnya emang lebih, maksudnya gue bercanda aja gitu sama semuanya kan. Gue kira dia bercanda gitu, makanya gue Tete Aci kecil. Terus gue kata gue gini, siapa tuh gitu. Gue nyari orangnya. Siapa tuh? Maksudnya tuh
gue tuh pengen nanggepin bercandain, maksudnya dibercandain aja gitu kan. Nah, nggak taunya si Kanaya sutradara gue sama si Ko Ernest ngedenger juga suara itu. Terus Ko Ernest Ini langsung suara dari mana? nah, Dari tadi dulu dengerin dulu. Okay. Dia, Ko Ernest langsung marah-marah, langsung. Siapa tuh yang bilang kayak gitu? Karena dia kan nggak suka tuh sama yang maksudnya pelecehan seksual gitu-gitu secara verbal maupun tidak. Nah, dicari tuh siapa? Kagak ada yang mau ngaku ya anjing. Dia parah, kesel banget. Sampai dia ngomong anjing bangsat. Pokoknya dia emosi banget. Akhirnya gue nangis kok. Karena gue ngerasa bersalah. Udah ngucap, hah siapa tuh gitu. Kalau gue nggak nanggepin aja kayaknya nggak ini. Terus udah nyari nggak ada yang mau ngaku kok. Nggak ada yang mau ngaku. Sampai pokoknya sampai Koernes anjing ini ya pada kagak gentle banget tuh jadi orang ngaku anjing gitu-gitu pokoknya. Pokoknya dicari akhirnya udah kok gue nangis banget karena gue ngerasa bersalah, gue takut. Terus udah pas udah ya ayo kita udah syuting udah take. Gue nggak bisa nih gue harus cari tahu dulu siapa yang nih. Gue harus nyari ke belakang, nggak taunya apa ada orang art ngehubungin orang sound pakai walkie talkie. Dia bilang gini, itu bukan TTAC kecil tapi HT cacing kecil. Ya ampun. Salah denger kok ternyata. Gue juga kagak tahu kan. Udah tahu gak pas itu udah akhirnya Clarence minta maaf. Malam-malamnya dibawain janji jiwa berapa dus gede banget tuh. Jadi kayak dia ngerasa bersalah juga udah ngomel. Terus gue kayak yang gak enak kok maaf ya. Gue nggak tahu, gue bingung banget. Jangan cari macam-macam orang ini. Satu doang kayaknya. Oke. Kedua. Udah itu doang kayaknya. Itu doang. Nggak ada. Maksudnya itu yang paling, kalau menurut gue itu yang paling aneh kok. Yang sisanya tuh ya udah kayak ya udah biasa doang sih sebenarnya. Jadi menurut gue lu tuh orang yang paling humble dan karirnya paling oke juga. Gue harap yang terbaik buat Aci, sukses terus. Thank you udah hadir di episode Komedi Sentral ini yang viewsnya sepertinya sih akan banyak amat, tapi bodo amat lah kita. Terima kasih buat yang sudah nonton, makasih Aci udah nonton. Terima kasih. Fuck September adalah bulan yang sangat menyenangkan. Iya. Sabar dah.